34 ini. Di dalam perikop pertama, ini adalah perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Apa perintah Allah kepada Musa? Yaitu Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka. Dan kemudian Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk mengatur atau membatasi milik pusaka itu dari bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita lihat di perikop pertama ini, ya, Allah menunjukkan daerah-daerah mana saja yang harus apa? Harus dipakai, harus ditempati oleh bangsa Israel. Ya, kita sudah lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Di situ sudah dijelaskan secara detail oleh Allah daerah-daerah mana dan batasan-batasan mana yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Yang menariknya di sini adalah Allah mengatakan bahwa ini adalah milik pusaka. Kalau kita mengartikan milik pusaka, berarti ini milik yang sangat apa? Yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga khususnya bagi bangsa Israel, ya. Khususnya bagi bangsa Israel. Karena ini dipilih langsung oleh Allah untuk bangsa Israel. Nah, di dalam perikop kedua, ini juga menarik ya, kalau kita lihat bagaimana Allah berfirman kepada Musa untuk memerintahkan kepada bangsa Israel supaya tanah pusaka itu apa? Dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Jadi kalau di dalam perikop kedua ini itu ada, kalau tidak salah di situ ada berapa suku di situ ya, harus dibagi-bagi, ada 9,5 suku yang harus apa? Harus dibagi, harus memperoleh tanah itu ya, memperoleh tanah Kanaan itu. Nah, yang menjadi catatan kita di dalam perikop ini, dalam pelajaran ini, baik itu di dalam perikop pertama maupun perikop kedua, ialah kenapa Allah yang secara langsung ya, memilih tempat itu dan menyuruh membagi-bagikan tanah itu. Kalau kita lihat di Bilangan pasal 33, Allah juga yang yang berperan di sana. Ya, Allah juga yang berperan di sana, di mana tempat-tempat yang harus apa? Bangsa Israel singgahin di sana. Jadi nggak asal-asalan saja. Nggak asal-asalan saja. Jadi semua itu kalau kita lihat dari apa yang sudah dibuat oleh Allah, kita bisa melihat bahwa Allah sudah mempersiapkan, ya, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum itu apa? Itu terjadi atau itu menjadi milik bangsa Israel. Artinya sini bahwa Allah ingin bahwa bangsa Israel itu supaya apa? Supaya tidak panik, ya, supaya tidak bingung ketika dia sudah apa? Sudah memperoleh tempat yang diberikan oleh Allah itu. Nah, kenapa harus dibagi-bagi? Kenapa harus diatur supaya tanah ini, daerah sini? Karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel, ya. Sangat mengasihi, sehingga
tanah yang diberikan kepada Allah, yaitu tanah pusaka tadi itu adalah menjadi tanah tempat bagaimana bangsa Israel bisa apa? Bisa melihat kebesaran Allah di situ. Dan Allah menginginkan supaya bangsa Israel itu apa? Terlindungi dan tidak terpengaruh dari bangsa-bangsa lain. Makanya dibagi apa? Wilayah-wilayah itu sudah ditentukan. Daerah ini, batasnya ini, itu ditentukan supaya Allah bisa apa? Bisa melindungi bangsa Israel dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Dan yang kedua, kenapa Allah sendiri yang menyuruh untuk membagi-bagi itu? Bukan langsung diserahkan saja. Dah, ambil sendiri. Terserah, mau yang mana silahkan. Karena Allah tahu bahwa kalau bukan Allah yang bekerja, maka tanah itu akan tidak menjadi berkat. Tanah itu akan menjadi apa? Akan menjadi malapetaka, akan menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Kita tahu perjalanan bangsa Israel selama berapa? Selama 40 tahun. 40 tahun ya, di padang gurun. Penderitaan, kesusahan, persungutan, dan banyak hal yang membuat bangsa Israel ini menjadi apa? Menjadi lemah di dalam iman. Ini yang akan mempengaruhi apa? Mentalnya ketika dia nanti akan apa? Mendapat tempat itu dan akan muncul apa? Muncul keserakahan. Muncul keserakahan. Artinya mereka nanti tidak mau apa? Tidak mau saling berbagi. Makanya Allah secara langsung menyuruh Musa untuk menunjuk siapa-siapa satu orang dari apa? Satu orang dari pimpinan atau dari pemimpin suku itu untuk apa? Untuk membagi tanah milik pusaka itu. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita di dalam Bilangan pasal 34 ini, dan mengingatkan kita juga bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah sebenarnya. Jadi ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan, kita juga harus apa? Kita juga harus mau berbagi kepada mereka yang belum memperoleh berkat. Itu salah satu contoh kecil yang bisa Allah tunjukkan tentang Bilangan pasal 34 ini. Karena Allah adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, sehingga Dia tidak mau dari semua bangsa Israel itu tidak ada yang tidak menikmati berkat Allah. Karena Allah mau semua dari bangsa Israel itu dapat menikmati berkat yang diberikan oleh Allah. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya. Diingatkan bahwa kita harus apa? Harus mau seperti bangsa Israel, di mana Allah juga apa? Turut campur tangan di sana untuk apa? Untuk mengatur berkat-berkat yang sudah diberikan kepada mereka. Dan juga kita juga mau diatur oleh Tuhan untuk apa? Untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, ya, yang sudah Tuhan berikan. Ya, kita sudah lihat banyak apa aturan-aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan sudah memberikan berkat itu kepada kita, ya, baik itu melalui persepuluhan dan juga banyak hal-hal yang lain yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa apa menjadikan pemberian Tuhan itu menjadi berkat bagi kita dan juga berkat bagi orang lain.
Mungkin itu salah satu pelajaran yang bisa saya ambil dari